Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham Afifi selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Agri A serta penonton-penonton semuanya yang telah berpartisipasi pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi tentang proposal project yang bertema literasi digital dalam meningkatkan ketahanan nasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabil Elfandri, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Untuk itu, mari kita lihat penjelasan dari pemateri-pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Indri dengan nomor BP 2510221013. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tema proyek kewarganegaraan kelompok 8, yaitu literasi digital. Ketahanan nasional merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan kedaulatan bangsa. Ketahanan tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di era globalisasi, Indonesia menghadapi berbagai ancaman non-militer seperti berita hoaks, ujaran kebencian, peretasan data, serta penyalahgunaan media sosial yang dapat memicu konflik dan dapat melemahkan rasa nasionalisme. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Karena itu, penguatan literasi digital menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan nasional. Literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis, etika bermedia sosial, dan kesadaran dampak sosial. Melalui edukasi dan pelatihan masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan dapat atau mampu menjadi pengguna teknologi yang bijak dan berkontribusi menjaga stabilitas negara. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Naila Rasendria dengan NIM 25102210009. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dan juga tujuan dari proyek kami kali ini. Yang rumusan masalah pertama yaitu bagaimana literasi digital dapat berperan dalam memperkuat ketahanan nasional dan apa saja permasalahan yang muncul akibat rendahnya literasi digital di masyarakat dan bagaimana strategi pelaksanaan program literasi dan bagaimana itu berefektif kepada masyarakat atau itu sebagai pembelajaran. Dan tujuannya yaitu menjelaskan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari ketahanan nasional dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi di media sosial secara benar dan bijak. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kegiatan edukatif yang dapat membangun kesadaran digital dan tanggung jawab bersosial media. Baik, segitu saja penjelasan dari saya kali ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan manfaat dari proyek kami. Manfaat dari proyek kami terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan antara literasi digital dan ketahanan nasional, khususnya dalam aspek sosial budaya dan informasi. Yang untuk secara praktis yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membantu masyarakat menggunakan media digital secara sehat dan produktif. Yang kedua, mengurangi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang ketiga, membantu generasi muda menjadi pelopor literasi digital di lingkungannya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu mendukung upaya pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memperkuat ketahanan nasional berbasis masyarakat melek digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Iqmal Habil dengan BP 1027 akan menjelaskan terkait tinjauan teoritis dari proposal mengenai pembuatan konten video edukasi tentang pentingnya literasi digital dalam memperkuat ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam perspektif Astagatra terdiri dari dua kelompok utama. Pertama, Trigatra yang mencakup geografi, sumber daya alam, dan penduduk. Kedua, Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keseimbangan antara seluruh gatra tersebut menentukan kekuatan bangsa. Di era digital ini, ancaman ketahanan nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer seperti disinformasi dan polarisasi yang dapat melemahkan stabilitas nasional. Menurut Paul Gilster tahun 1997, literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi digital secara cerdas dan bertanggung jawab.
UNESCO pada tahun 2018 juga menyatakan bahwa literasi digital mencangkup kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan dan berpartisipasi dalam ruang digital secara etis. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023 menekankan bahwa literasi digital berperan dalam membentuk masyarakat yang aman, produktif, dan beretika di ruang digital. Secara teoritis, literasi digital berkontribusi pada ketahanan nasional melalui peningkatan kesadaran, kecerdasan, serta kemampuan kritis masyarakat. Menurut McQuail tahun 2010, individu yang melek media tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan, sehingga mampu mendukung stabilitas dan keuletan bangsa. Baik, saya akan menjelaskan tinjauan konseptual. Literasi digital berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional karena membantu menjaga stabilitas sosial dan keamanan informasi di era digital. Menurut Kominfo tahun 2023, literasi digital membentuk masyarakat yang kritis, beretika dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, sehingga menjadi benteng menghadapi ancaman non-militer. Rendahnya literasi digital menimbulkan dampak negatif seperti mudahnya masyarakat terpengaruh hoaks dan ujaran kebencian, memicu polarisasi sosial, konflik digital, serta meningkatnya kasus penipuan dan penyalahgunaan data. Hal ini melemahkan persatuan dan ketahanan bangsa. Menurut UNESCO tahun 2018 dan Kominfo 2023 menekankan strategi penguatan literasi digital. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi sejak dini. Yang kedua, pelatihan praktis atau verifikasi informasi, privasi data, dan etika bermedia. Dan ketiga, kolaborasi multi pihak atau pemerintah, pendidikan, dan komunitas swasta. Dengan strategi tersebut, literasi digital meningkatkan kecakapan teknis sekaligus kesadaran nasional, menjadi fondasi ketahanan nasional yang adaptif dan tangguh. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta sasaran kegiatan. Untuk metode pelaksanaan sendiri, kami akan melakukan kegiatan ini secara daring, di mana kegiatan ini kami akan memanfaatkan platform-platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan juga GForm. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan, itu kami akan memakai waktu kurang lebih selama 1 bulan. Dan sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat yang dapat menerima manfaat dari kegiatan ini. Nah, dapat dilihat dari tabel timeline yang sudah kami buat. Pada tanggal 6 Oktober 2025, kami sudah melaksanakan diskusi terkait penentuan proyek. Dan tanggal 20 Oktober 2025, kami berdiskusi kembali terkait metode proyek. Dan 30 Oktober 2025 kemarin, kami kembali berdiskusi terkait rancangan proyek. Selanjutnya, apabila proposal ini sudah di-ACC, maka per tanggal 4 November 2025, kami akan melaksanakan tahap pengumpulan data, di mana pada tahap pengumpulan data ini kami akan menggunakan media GForm. Selanjutnya, pada tanggal 8 November, itu kami akan membuat proyek berupa poster kegiatan. Dan selanjutnya, pada tanggal 10-25 November, itu kami akan membuat konten-konten interaktif yang akan dipost baik itu di Instagram, TikTok, maupun YouTube. Dan pada tanggal 28 Oktober, itu diharapkan kami sudah dapat mengumpulkan output dari kegiatan ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan proyek kami. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Di tahap awal ini, kami melakukan persiapan dengan menentukan topik tentang literasi digital. Kami juga merancang konsep kegiatan yang menarik. Tujuannya agar kegiatan bisa menarik perhatian para audiens. Yang kedua, ada pengumpulan data. Setelah perencanaan selesai, tim mulai membuat GForm yang mengangkat topik literasi digital yang dirancang semenarik mungkin dengan bahasa yang digunakan ringan dan langsung pada intinya. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dipahami oleh para audiens. Yang ketiga, ada tahap pelaksanaan, yaitu setelah pengumpulan data, tim kami mulai membuat poster kegiatan yang dirancang semenarik mungkin, seperti menggunakan warna yang cerah dan gambar yang dapat menarik perhatian audiens. Hal ini bertujuan agar para audiens tertarik mengikuti kegiatan yang telah kami siapkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Demikianlah presentasi proposal project dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada para penonton jika ada kesalahan penyampaian kata. Untuk itu saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.